Akhir-akhir ini makin banyak channel-channel klip baru yang bermunculan dampak dari live stream maraton Arab. Dan kemudian gue ngeliat ada channel yang upload klip dari live stream maratonnya itu sampai durasinya 1 jam, bahkan 3 jam. Selama ini gue udah sering lihat channel-channel klip yang bermunculan di YouTube. Dan tren clipper ini udah lama sebenarnya, semenjak meta live stream juga mulai rame di tahun 2020-an. Nah, sebelum adanya istilah clipper ini, di era YouTube sebelumnya, ada yang namanya re-uploader. Re-uploader juga cukup ramai dulu di Indonesia. Orang-orang masih pada gak ngerti aturan YouTube. Ada beberapa kreator yang video-videonya sering di re-upload, kayak Chandra Liao, Arab juga, dan banyak juga yang lainnya. For some reason, re-uploader ini cukup berguna untuk video-video yang udah hilang atau di private di YouTube. Tapi tetap, gue gak bisa bilang kalau perbuatannya itu benar. Dan kemudian, ketika live stream mulai rame, karena VOD replay dari streamnya itu biasanya berjam-jam, dan orang-orang pun pada saat itu juga jarang mau nontonin replay live stream yang berjam-jam. Akhirnya muncullah para clipper-clipper yang ngambil klip momen atau highlight dari live streamnya tersebut, yang pada saat itu belum ada ketentuan baru dari YouTube soal clipper-clipper ini. Durasi klip-klip yang diupload pun masih wajar, dan emang klip itu kayak gitu. Durasinya cuma beberapa detik sampai 2 atau 5 menitan aja. Ya namanya aja klip, video singkat. Kemudian, semenjak live stream maraton Arab kemarin cukup viral dan booming, tiba-tiba channel-channel clipper baru juga banyak bermunculan. Dan dari situ, gue ngeliat durasinya pada gila-gila. Ada yang belasan menit, 30 menit, 1 jam, dan yang paling jauh yang pernah gue lihat itu ada yang sampai 3 jam. Gila, udah setara film Oppenheimer tuh durasinya 3 jam. Masa ini 3 jam masih dibilang klip? Udah gitu, cuma record tanpa effort editing. Lebih gila lagi, ditempelin watermark sendiri segede gaban. Buset. Ini nih yang namanya maling takut dimaling. Orang mah ngeklip dikasih source atau kreditnya ke channel yang punya kontennya. Ini malah nyantumin channelnya sendiri. Kalau lu bikin klipnya jadi suatu konten yang baru dengan editing yang lebih fresh, baru lu berhak lah kasih watermark untuk antisipasi ada orang yang re-upload atau ngeklaim hasil videonya. Sementara ini, udah mah gak ada effort sama sekali buat editingnya. Cuma tempel watermark doang segede ini, 3 jam pula. Buset. Viewsnya sampai 300.000 udah lumayan kalau nambahin di video aslinya. Dan udah banyak yang komen ngasih tahu cara baik-baik. Masih ada aja makhluk-makhluk tolol kayak gini nih di Indo, yang kayaknya bawaan dari TikTok pindah ke YouTube. Nggak tahu sumber live stream yang mereka tonton klip-klipnya di TikTok itu di mana. Akhirnya nontonin lah clipper-clipper re-upload kayak gini. Dan ujung-ujungnya sekarang komennya malah ditutup. Ya jelas, pasti udah banyak yang ngasih tahu dan ngasih kata-kata mutiara di komennya. Kemudian ada juga orang yang udah ngomongin hal ini di Instagram. Anjay, ini clipper apa clipper, cok? 1 jam 50 menit anjir. Ini mah ada live streaming Bang Arab. Gila, gue gak ada masalah sama orangnya ya, sama YouTube ini. Nah, cuman dia dinonaktifin karena mungkin tahu ya, karena emang gak boleh kalau misalnya ngeklip lebih dari, bukan gak boleh sih, ya ya etika lah. Lu bayangin aja 1 jam 50 menit clipper anjing, ini dari awal banget tuh. Semalam gue nonton ya. Dan beberapa channel lainnya pun gue lihat juga pada gak ada effort. Cuma tambah auto caption doang aja, dan itu pun subtitle yang salahnya nggak dibenerin. Kalau lu masih belum paham apa itu clipper, kita tanya langsung aja ke ChatGPT buat ngejelasin apa itu clipper di YouTube. Di YouTube, clipper adalah seseorang yang membuat dan mengunggah klip pendek dari video atau live streaming yang lebih panjang. Biasanya, mereka mengambil momen-momen menarik, lucu, atau penting dari video asli dan mengeditnya agar lebih singkat dan padat. Nah, dan dengan munculnya clipper-clipper ini, selain mereka mungkin bisa dapetin keuntungan dari sana, mereka juga jadi ngebantu ngepromosiin kreator aslinya. Tapi beda cerita kalau re-uploader yang durasinya lama sampai berjam-jam. Udah gitu yang di klip juga udah terkenal. Yang ada bukan lu ngebantu promosiin, malah lu yang maling konten dan numpang promosi channel lu sendiri. Kemudian, berapa durasi wajar dari video klip tersebut? Durasi wajar untuk video klip di YouTube biasanya berkisar antara 50 detik hingga 5 menit, tergantung pada jenis kontennya dan tujuan klip tersebut. Apakah klip dengan durasi 3 jam masih termasuk klip? Tidak, jika durasinya sampai 3 jam, itu sudah lebih mendekati re-upload atau full segmen daripada sekadar klip. Kenapa 3 jam bukan klip? Klip seharusnya ringkas. Biasanya hanya menampilkan momen penting, bukan keseluruhan video atau sesi panjang. Bisa kena masalah hak cipta. Jika terlalu panjang, YouTube dan kreator asli bisa menganggapnya sebagai pembajakan konten, bukan sekadar highlight. Kurang efektif sebagai highlight. Penonton yang mencari klip biasanya ingin sesuatu yang cepat dikonsumsi, bukan durasi panjang seperti video asli. Nah, udah jelas? Sebagai gambaran buat kalian yang pada berbikin channel clipper, ini gue kasih contoh channel-channel clipper yang pernah gue lihat dan mereka udah cukup lama. Pertama,
channel dengan konten yang editingnya kompleks dan kreatif, kompilasi dari beberapa sumber klip dengan durasi video standar, bisa sekitar 8 sampai belasan menit. Nah, ini baru full effort dengan bikin suatu konten yang baru dari klip-klip yang diambil. Dan terbukti, yang bikin videonya jadi berbeda dan lebih lucu adalah berkat editingnya. Contohnya di sini adalah AKMJ. Ini sebenarnya jatuhnya video kreator meme, video EXE, tapi tetap bahan kontennya ngambil dari klip-klip stream dan meme, bukan video sendiri. Ya, kalau masuk kategori clipper, ini top tiernya lah. Karena effort untuk ngumpulin klip-klipnya dan nyusun semuanya jadi satu konten video dengan editing yang kompleks gini tuh gila. Butuh waktu yang cukup lama untuk produksi satu videonya. Jago editing aja nggak cukup untuk bisa bikin konten kayak gini. Butuh ide-ide kreatif dan kreativitas humor supaya bisa bikin style editing yang lucu kayak gini. Editingnya ini udah kompleks banget dan pasti udah pakai After Effects lah buat ngeditnya. Gue sebagai editor juga cukup kebayang lah gimana kompleksnya. Mainin gerakan keyframe pakai shutter angle di tiap klipnya, kemudian cut to cut antara momen-momennya ditambah meme dan juga sound effect-nya. Terus juga banyak pakai masking, texture overlay, background musik untuk mendukung feel momennya. Selain AKMJ, gue juga lihat ada beberapa channel lain yang bikin tipe konten kayak gini. Nah, yang kayak gini nih baru wajar dikasih watermark atau logo. WM-nya pun kecil aja di ujung, nggak segede babon di tengah-tengah frame. Kemudian ada clipper-clipper dengan medium effort kalau gue bilang. Bukannya nggak ada effort, tapi editingnya dan effortnya nggak serumit konten video EXE kayak tadi. Tapi tetap bagus-bagus video editingnya. Dan memang tujuan klip ini untuk ngambil highlight moment dari stream dengan durasi yang masih bisa dianggap wajar. Ini beberapa contohnya yang gue temuin. Kayak channel ini, gue lihat lebih ke ngambil highlight dari streamingnya aja. Dia cut momen diam atau kurang pentingnya untuk mempersingkat durasi supaya langsung to the point. Stasiun jam 8.20-an. Dia dan itu kayak emang beneran lapar ya. Sebenarnya gini guys, gue mau curhat sedikit ya. Kemarin tuh gue. Karena memang tujuan utama hadirnya clipper ini untuk ngeklip singkat highlight momennya aja, bukan di-upload sampai 3 jam. Ada juga yang editing klipnya niat dibikin menarik dan lucu, walaupun bukan konten video EXE dan gak so kompleks AKMJ, tapi gue lihat editingnya juga lumayan cukup kompleks dan kreatif. Baru main anjir. Di GX kan, wow. Kemudian ada juga yang editingnya low effort, tapi udah cukup lah. Tujuannya cuma untuk sekedar ngeklip momennya aja. Biasanya cuma dikasih subtitle doang aja sama intro. Nah, kalau yang cuma ngeklip terus dikasih watermark segede gini dengan durasi berjam-jam, gue gak tahu ini masih masuk kategori clipper atau reuploader. Harusnya ganti aja yang namanya jadi reuploader handal, bukan clipper handal. Ya, gue di sini ngasih lihat aja lah buat clipper-clipper baru yang kebelet monetisasi. Clipper tuh kayak gitu, beda sama reuploader atau maling video. Lagian percuma kalau tujuan lu itu pengen bisa monetisasi dengan konten-konten klip lu itu. Karena udah lama tren clipper-clipper ini muncul, kemudian YouTube akhirnya ngeluarin peraturan baru. Kalian yang kontennya cuma ngeklip biasa aja, tanpa ngebuat klipnya itu jadi suatu konten yang baru, nggak bakal bisa diterima program YouTube Partner. Dan kreator yang videonya diklip sama orang lain, kemudian diupload lagi, videonya itu bakal ke-detect sama kreator aslinya, dan bisa dia take down atau copyright. Makanya, ada juga orang yang manfaatin klip-klip ini cuma untuk dapetin watch time atau ntar untuk channelnya dijual. Nah, kalau kalian lihat channel-channel clipper yang dulunya aktif, sekarang udah lama nggak upload lagi, bisa jadi channelnya udah pada dimonetize. Tapi kalau kalian lihat masih ada banyak clipper yang bisa monetisasi, ya mungkin channelnya udah diterima dari sebelumnya atau kebetulan aja beruntung diterima. Tapi kalau beruntung pun jangan dikira kalian udah aman. Bisa aja suatu saat ketika YouTube nge-review lagi channel klip itu, YouTube tetap bisa ngedemonetize channelnya. Beruntung Arab masih ngebebasin clipper-clipper untuk ngeklip video live streamnya, dan Arab pun nyuruh para clipper ini untuk share di media sosial lainnya kayak TikTok, Reels, atau di Short, bukan diupload ulang dengan durasi yang panjang. Udah dikasih kesempatan, kebebasan sama Arab, jangan malah ngelunjak. Diupload sampai 1 jam lah, 3 jam lah. Gue juga mau kasih saran aja, masukan untuk tim produksinya Arab. Coba thumbnail dan judul dari tiap streamnya dikasih keterangan yang berbeda. Misal di stream yang ini ada event apa atau kedatangan guest siapa, jangan cuma pakai hitungan day-nya aja dengan thumbnail yang sama. Karena gue sebagai penonton juga jadi bingung pas mau lihat reply-nya lagi. Ya gue tahu itu Arab yang mau, biar semua penontonnya ngikutin terus pas live. Tapi ya nggak semua orang punya waktu luang untuk nontonin di waktu yang sama.
Dan gue lihat kali ini streamnya beberapa ada yang di public, bukan member only kayak season 1 sebelumnya. Ya gue juga paham sih supaya dapat AdSense dari replaynya juga, karena justru penghasilan paling besarnya didapetin dari watch time replaynya, bukan pas live streamnya. Makanya sekarang banyak yang di public. Lagian percuma juga kalau di set member only ujung-ujungnya dimaling sama clipper-clipper ini. Nah, biar orang-orang nontonnya langsung ke channelnya Arab, coba thumbnail dan judulnya dirapihin dan dikasih keterangan yang berbeda. Karena emang orang Indo susah banget, males nonton langsung di tempat originalnya. Bahkan bisa-bisanya banyak yang nggak tahu tempat nonton aslinya di mana. Kemudian clipper-clipper Indo juga pada gak ngerti sama yang namanya konten eksklusif atau member only konten di YouTube. Udah dibikin member only, malah diklip terus di-share ke publik. Beli kelas, webinar, malah direkam terus di-share ke publik. Beli produk digital, entah foto, preset, art, dokumen, malah diduplikasi dan dijual lagi ke umum.